bagaimana mencegah anak stunting dimulai dari ibunya saat persiapan kehamilan dulu sebenarnya. Jadi ketika anak-anak di masa golden period ini ya 2 tahun pertama, kemudian 5 tahun pertama, di mana seluruh organ tubuhnya itu berkembang, kemudian juga terjadi pertumbuhan, nutrisinya harus cukup. Kalau mau mengganti misalnya memilih salmon atau tuna mungkin karena omega 3-nya tinggi gitu, itu bisa digantikan. Selamat datang di podcast Ngobrol Santai bersama dokter spesialis Rumah Sakit Sumber Waras. Bersama saya Dr. Patiwi, dan pada kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Redita, spesialis gizi klinik. Selamat siang Dr. Redita. Siang Dr. Tiwi. Baik dok, jadi dok sebetulnya dalam rangka dok pada bulan ini kan nanti kan ada Hari Keluarga Nasional ya dok ya. Mungkin kita bisa membahas mengenai gizi yang juga tentunya sangat penting untuk diterapkan, gizi yang sehat, gizi yang seimbang dalam membentuk keluarga yang sehat ya dok ya. Dan tentunya kalau misalnya dimulai dari keluarga yang sehat, tentunya akan berefek ke generasi yang sehat pula gitu dok. Nah dokter, bisa nggak dok dijelaskan secara singkat dok, apa sih dok yang dimaksud dengan gizi yang seimbang, dan kenapa dok ini tuh penting untuk semua anggota keluarga, mungkin mulai dari bayi, balita, anak-anak hingga sudah senior atau sudah lansia gitu. Baik, terima kasih Dokter Tiwi. Jadi memang dalam sebuah keluarga itu kan usianya tuh beda-beda ya dok ya. Ada yang masih anak-anak, terus ada ayah ibunya, atau juga ada yang lansia. Nah semua ini harus mendapat asupan gizi yang baik gitu ya, nutrisinya harus seimbang. Nah artinya nutrisi seimbang itu menurut gizi adalah seimbang untuk komponen makronutrien dan mikronutrien. Kalau makronutrien itu adalah misalnya kita udah tahu deh karbohidrat, protein, lemak. Kalau karbohidrat tuh makanan pokok ya, makanan pokoknya, kemudian protein itu lauk pauknya, kemudian vitamin dan mineralnya. Ini mikronutrien itu sumbernya biasanya dari sayuran atau buah-buahan. Nah ini baik porsinya, kemudian jumlahnya, nah ini harus seimbang gitu. Dan setiap anggota keluarga ini tentu kebutuhannya beda-beda. Misalnya yang masih anak nih kebutuhannya mungkin lebih sedikit gitu, tapi harus cukup proteinnya karena dia masih tumbuh misalnya gitu ya. Jadi memang seimbang itu kalau gambaran umumnya misalnya makanan pokoknya nih karbohidratnya itu sekitar 50-60% dari seluruh total kalori dok gitu. Kemudian untuk proteinnya rata-ratanya 15-20% dari seluruh total kalori. Lemaknya 25-30% gitu ya. Artinya kalau seimbang itu bukan semuanya sama gitu, tapi ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit gitu. Namun si zat-zat gizi ini mencukupi kebutuhan masing-masing anggota keluarganya gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik. Nah dok, kan tentunya karena dalam satu keluarga itu berbeda-beda dok usianya, generasinya juga beda, ada yang masih balita, ada yang sudah mungkin remaja, ada yang orang tua gitu, kakek nenek gitu dok. Nah mulai dari balita dok misalnya, atau masih bayi hingga balita, kan tentunya gizi yang seimbang dan sehat ini sangat penting ya dok ya, karena kan ada masalah yang cukup dijadikan highlight terutama di Indonesia, misalnya stunting gitu ya. Selalu menjadi masalah dan topik gimana sih cara mencegah stunting, tentunya dimulai dari keluarga. Nah mungkin dari dokter adakah saran atau tips atau bagaimana sih dok untuk mencegah stunting dimulai dari pola makan di keluarga dok yang bisa diterapkan? Ya. Oke, jadi sebenarnya bagaimana mencegah anak stunting dimulai dari ibunya saat persiapan kehamilan dulu sebenarnya. Ya. Jadi ketika hamil si ibunya ini nutrisinya juga harus cukup baik gitu ya.
mungkin kalau di rumah sakit kita pakai parameter pemeriksaan, misalnya anemia kah ibunya sebelum hamil, yang seperti itu ya. Kemudian si ibunya ini ketika hamil juga harus mencukupi kebutuhannya gitu ya. Jadi karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, sehingga si janinnya mendapat nutrisi yang baik juga. Jadi ketika dilahirkan, anaknya ini mempunyai berat badan yang cukup misalnya ya. Dan kemudian ya memang seorang ibu itu harus belajar sih Dokter Tiwi bagaimana memenuhi kebutuhan si bayinya ini gitu ya, misalnya dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Di samping itu ibunya juga harus makan yang cukup gitu ya, untuk memberikan nutrisi yang cukup juga pada bayinya. Nah setelah itu mulai MPASI seperti itu. Jadi si ibunya ini memang harus extra effort untuk belajarlah di masa mana sih ini sekarang anaknya nih, sehingga nutrisinya harus cukup. Nah penting juga untuk mencegah tadi yang Dokter Tiwi bilang stunting ya, proteinnya harus cukup. Jadi ketika anak-anak di masa golden period ini ya, 2 tahun pertama, kemudian 5 tahun pertama, di mana seluruh organ tubuhnya itu berkembang ya, kemudian juga terjadi pertumbuhan, nutrisinya harus cukup gitu ya. Nah yang penting juga adalah memenuhi kebutuhan protein. Jadi ketika anak makan bukan asal kenyang sih, harus ada proteinnya cukup, protein hewani. Nah protein hewani itu mudah-mudahan bukan hal yang susah didapat ya. Paling gampang aja kita bisa dapat dari telur lah gitu, yang paling gampang. Atau ikan gitu ya, ikan kembung juga kaya akan omega 3 juga bisa gitu. Jadi si ibunya ini harus mulai belajar untuk memberikan nutrisi yang seimbang itu ya. 3 kali makan utama, sekali makan harus lengkap, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayurnya gitu, selingannya boleh buah atau kue-kue yang bergizi gitu. Tidak terlalu banyak jajan-jajan yang kandungan gizinya kurang gitu ya, atau tidak seimbang gitu, sehingga anaknya menjadi kenyang, nanti malah nggak mau makan makanan di rumah yang sebenarnya jauh lebih sehat seperti itu. Jadi penting pendidikan ibu akan nutrisi yang sehat. Dok, tapi sekarang kan karena bertebaran nih dok banyak informasi mengenai makanan MPASI dok saat ini dok. Nah kadang itu orang berpikir bahwa makanan yang baik itu misalnya protein dok, protein yang bagus itu misalnya dari ikan salmon, dari ikan tuna gitu ya dok ya. Nah sebetulnya apakah ada alternatif lain yang mudah didapatkan misalnya di pasar atau di mana yang sebetulnya itu juga bagus dan juga maksudnya bagus untuk tidak harus ikan salmon atau ikan yang mahal-mahal gitu. Protein juga tidak mesti yang mahal-mahal, yang ada di pasar aja cukup gitu kira-kira. Ya, setuju sih Dokter Tiwi. Jadi sebenarnya ikan kita bersyukur ya tinggal di Indonesia dengan iklim tropis, pilihan ikannya juga banyak, baik ikan laut ataupun ikan air tawar gitu ya. Jadi sebenarnya ikan itu memiliki protein yang baik ya, semua jenis ikan segar ya gitu ya. Dan ikan segar sebenarnya bisa diberikan gitu. Jadi kalau mau mengganti misalnya memilih salmon atau tuna mungkin karena omega 3-nya tinggi gitu, itu bisa digantikan dengan ikan sarden atau ikan kembung, itu juga mempunyai omega 3 yang cukup baik. Tapi ikan-ikan lain juga proteinnya cukup baik gitu. Jadi rasanya tidak perlu susah payah untuk membeli makanan dengan harga mungkin yang agak sedikit high cost lah ya. Jadi yang di pasar pun itu bagus kok gitu. Yang penting ikannya segar, pengolahannya juga baik gitu ya. Kemudian mungkin kalau anaknya nggak mau makan bisa disiasati, misalnya ikannya dibikin nugget yang kayak gitu. Kalau anak-anak tuh kan maunya makan itu yang mudah dulu kan gitu ya. Kemudian dengan berbagai cara lah untuk membuat makanan itu indah dipandang sehingga anaknya mau gitu. Tertarik ya, ya, dok, ya. Jadi kalau anak-anak memang ada strateginya, tapi kalau untuk ikan sih sejauh ini apa saja ikan cukup baik proteinnya, kandungan protein. Oke, dok, kemudian ada juga informasi bahwa dengan makan telur setiap hari itu juga dapat mencegah stunting dok. Nah, memang berapa banyak sih dok telur yang dianjurkan untuk dikonsumsi seharinya untuk anak atau mungkin juga untuk orang dewasa dok? Oke, jadi kalau telur itu kan sumber protein ya. Sumber protein pada anak biasanya sekali makan bisa mengkonsumsi kalau telurnya ukuran besar boleh 1 atau 2 kalau ukurannya agak kecil gitu ya. Selama anak ini tidak mempunyai alergi terhadap protein yang ada di telur ya, jadi tidak ada gejala
misalnya gatal-gatal seperti itu ya, aman sih sebenarnya telur diberikan untuk misalnya makan pagi, siang, malam tiga-tiganya telur karena sukanya itu mungkin ya, atau karena mudahnya didapat ya telur itu ya boleh saja gitu. Tapi perlu ditambah memang 1 kali lagi tambahan protein telurnya mungkin sebagai selingan. Atau untuk pagi, siang, malamnya boleh diganti juga dengan misalnya ayam atau ikan gitu, boleh juga gitu. Jadi selama anaknya tidak ada masalah, tidak ada alergi sih aman-aman saja. Oke, nah dok, ngomong-ngomong alergi nih dok, gimana kalau misalnya ada alergi dok? Tadi telur sangat mudah, murah gitu dok, enak juga bisa dijadikan berbagai macam variasi dok, rebus, ceplok, dadar gitu ya dok. Nah tapi gimana dok kalau misalnya ternyata memang ini anak ada alergi, kira-kira bisa digantikan dengan apa, dan apakah alergi terhadap telur itu nanti lama-lama akan menghilang ketika dewasa, apakah bisa makan telur? Oke, jadi ada juga sih memang ya betul dok, anak-anak yang entah alergi telur, alergi ikan gitu ya, makanya memperkenalkan makanan pada anak itu harus satu persatu dan perlahan gitu ya, jadi kita bisa menilai gitu ya dengan lebih detail gitu ya, kira-kira alergi atau tidak. Nah kalau ada alergi ya bisa digantikan dengan sumber protein yang lain, misalnya tadi seperti ayam gitu ya, kemudian tahu tempe, protein nabati juga proteinnya cukup baik gitu ya. Jadi bisa juga diperkenalkan untuk anak-anak mengkonsumsi protein nabati gitu. Karena kan anak-anak ini tadinya kita mau mencegah stunting, proteinnya harus cukup. Nah, syukurlah di Indonesia ini kita punya protein nabati yang gampang banget didapatnya, itu tahu tempe. Itu juga membantu untuk asupan proteinnya jadi bisa meningkat. Oke dok, baik. Nah dok, masih di seputar masalah makan pada anak nih dok. Kalau misalnya sekarang kan banyak juga yang ada real food, ada yang makanan udah jadi gitu dok, di supermarket gampang dok, misalnya untuk snack atau apa dok. Nah kalau misalnya pengen real food dok, snacknya misalnya buah atau sayur dok, itu kalau misalnya dikukus dok agar anak lebih gampang makannya, kira-kira apakah mengurangi nutrisi dok dari buah atau sayur itu sendiri? Oke. Jadi kadang-kadang memang ada juga nih anak-anak yang makan sayur atau makan buah tuh sulit tuh dok. Nah, jadi memang si ibu ini nih harus punya strategi gitu ya, bagaimana menyajikan buah dan sayur jadi kebutuhan vitamin mineralnya dan seratnya tercukupi dan anaknya mau gitu ya. Biasanya sih sarannya dibikin dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk puding buah seperti itu bisa, atau yang dokter bilang tadi dikukus, misalnya bikin makaroni yang dimasukin sayur gitu ya, seperti itu juga bisa, jadi sayurnya tidak terlalu terlihat misalnya kayak gitu tuh boleh juga. Atau kalau buah dibikin jus juga bisa gitu. Jadi boleh dibikin olahan-olahan dari bahan dasar buah dan sayur. Yang penting memang tidak terlalu lama memasaknya sih dong gitu. Kalau buah kan biasanya segera aja dibikin, memang dipersiapkannya jangan jauh-jauh sebelum dia konsumsi sih gitu ya, segera sebelum dikonsumsi baru dibikinin misalnya jus buahnya, atau dibikinkan puding. Kalau puding lebih awet bisa disimpan di kulkas, puding buah gitu. Jadi memang harus berstrategi sih ibunya. Oke dok. Nah dok, kemudian ada lagi dok beberapa pertanyaan yang cukup sering kita temukan dok di masyarakat kita sekarang, yaitu misalnya perlu nggak sih vitamin D tambahan atau mineral seperti zat besi tambahan untuk anak gitu dok? Kalau misalnya tidak terlalu perlu ditambahkan suplemen gitu dok, dari makanan itu dari apa saja sih dok untuk memenuhi kebutuhannya? Oke, baik. Jadi vitamin itu diperlukan ketika memang ada kekurangan gitu ya, kekurangan mikronutrien. Misalnya kalau di rumah sakit biasanya kita menemukan loh, wah HB-nya rendah, kemudian diperiksa zat besinya, oh memang ini perlu diberikan suplementasi gitu ya. Nah kalau untuk vitamin memang tergantung kepada kebutuhan. Biasanya dokter akan memberikan kalau memang sudah melakukan pemeriksaan, oh tampaknya perlu dulu nih suplementasi gitu ya. Tapi kalau dari bahan makanan sumber dan anaknya bisa makan dengan baik, nafsu makannya baik, makannya cukup bervariasi, jadi sayur-sayurannya boleh bervariasi ya, berganti-ganti supaya zat gizinya saling melengkapi, kemudian proteinnya juga cukup. Nah itu sebenarnya tidak perlu gitu, dan ditandai juga dengan pertambahan berat badan dan tinggi badan yang signifikan gitu ya. Artinya kan zat gizinya terpenuhi gitu, jadi tidak perlu suplementasi, tapi zat gizi yang dimakan ini memang harus cukup dan bervariasi gitu. Nah kalau misalnya memang udah tahu nih kekurangan zat besi,
mungkin bisa dikasih suplementasi oleh dokternya, atau di rumah dibantu makanannya dengan makanan-makanan yang kaya zat besi. Misalnya tadi sumber protein, bisa hati ayam, terus kemudian daging merah juga boleh. Kemudian di susu biasanya juga ada zat besinya, kemudian di sayur-sayuran hijau gitu. Jadi selama makanannya lengkap, dia akan memberikan zat yang sebenarnya cukup gitu. Oke dok. Dan dok, kalau tadi kita dari tadi kita ngebahas makanan pada anak ya dok ya. Nah, gimana kalau misalnya pola makan pada orang tuanya dok? Secara sekarang nih dok juga tidak kalah pentingnya dok, selain makanan pada anak, makanan pada orang dewasa juga perlu, karena sekarang lumayan sering dan sangat tinggi juga angka kejadian sindrom metabolik atau misalnya penyakit-penyakit yang non infeksius ya dok ya, seperti hipertensi, kencing manis, kolesterol, yang nantinya juga ada dampak buruknya apabila jangka panjang tidak diperbaiki pola makannya dok. Nah kira-kira untuk orang dewasa pola makan yang harus diterapkan itu bagaimana dok? Oke, baik. Kalau dewasa intinya balik lagi tadi ke gizi seimbang ya dok. Jadi karbohidrat, protein, lemaknya harus cukup. Artinya karbohidratnya juga nggak berlebihan. Makannya nggak 2-3 piring gitu loh dok kalau makan nasi ya. Cukup secukupnya dalam 1 piring. Kemudian ada lauknya, ada sayur buahnya. Nah untuk mencegah penyakit degeneratif tadi, tentu saja Depkes sebenarnya sudah merekomendasikan untuk makanan yang seimbang. Kemudian tidak tinggi gula, itu penting dok. Jadi sumber gula itu kan bisa macam-macam ya. Dari karbohidrat itu sendiri dapat gula. Jadi karbohidrat itu ada karbohidrat kompleks, ada karbohidrat simplex. Karbohidrat simplex itu contohnya ya berbagai macam gula lah, gula putih, gula batu, gula aren. Nah ini yang harus mulai awasi nih konsumsinya, tidak berlebihan gitu ya. Jadi lebih baik sumber karbohidratnya dari mana ya, dari karbohidrat kompleks. Dari nasi, misalnya boleh milih nasi merah, kemudian roti gandum, kentang, ubi itu sumber karbohidrat gitu ya. Jadi karbohidrat kompleks. Selain menghindari makanan tinggi gula dan olahannya ya, kayak kue, permen seperti itulah yang gulanya banyak, juga makanan tinggi lemak. Tinggi lemak itu biasanya kalau orang Indonesia nih makanannya rata-rata kan digoreng ya dok. Nah itu akan membuat makanan yang tadinya misalnya nih tahu tempe tadinya tinggi protein, begitu digoreng ya jadi minyaknya masuk semua jadi tinggi lemak seperti itu. Jadi mulai mengatur pola makannya. Pengolahan makanan sebaiknya tidak hanya digoreng gitu. Walaupun digoreng ini kayaknya orang Indonesia paling gampang makanannya digoreng. Nah sekarang dikombinasi, boleh dikukus, dipepes, di sop, dikuah dengan penggunaan minyak yang mulai dikurangi gitu ya. Atau kalau bisa dalam sehari itu dalam 1 lauk makanan yang digoreng 1 macam aja, jangan semuanya digoreng gitu. Nah dengan demikian ya membantu untuk menjaga kadar profil lemak dalam tubuh tetap baik, gulanya juga, sehingga ujung-ujungnya menghindari terjadinya tadi penyakit-penyakit yang dokter uraikan tadi. Apalagi kalau zaman sekarang kan minumnya es kopi pakai gula aren ya dok ya. Terus pendampingnya goreng-gorengan banget. Atau selain goreng-gorengan mungkin kue-kue yang manis, cupcake, muffin gitu-gitu ya dok ya. Oke. Nah dok, dimulai kapan sih dok disarankan atau direkomendasikan seorang dewasa itu untuk melakukan screening bahwa mengenai sindrom metabolik dok, misalnya sejak usia berapa gitu dok, atau ketika berat badannya berapa, atau ketika dia sudah mengalami penyakit kah atau gimana dok, untuk screening dulu nih dok, soalnya kan sekarang kayaknya udah banyak pemeriksaan screening kesehatan gitu ya dok ya, berbagai pemeriksaan bisa dilakukan. Nah kemudian juga berapa kali dok seseorang itu bisa disarankan atau direkomendasikan untuk melakukan screening kesehatan, misalnya medical check up mengenai sindrom metabolik atau penyakit degeneratif yang terjadi kak? Baik. Jadi ketika sebenarnya sudah masuk usia dewasa ya sudah harus mulai sudah mulai rajin mengenali dirinya. Yang paling gampang sih melihat pertambahan berat badan gitu kan. Biasanya kan kalau sudah dewasa tinggi badan nggak nambah lagi nih ya. Tapi biasanya berat badan itu kalau kita makannya bablas ya berat badannya menambah. Nah ini menjadi salah satu indikator. Jadi pengukuran indeks massa tubuh atau yang kita kenal dengan IMT, nah itu menjadi indikator yang mudah. Itu kan berat badan per tinggi badan kuadrat gitu ya dok ya.
Nah itu bisa kayaknya nih, atau kita ini aja menilai diri kita kayaknya mulai gemuk nih gitu ya, mulai berat badannya kok naik terus gitu ya. Nah itu boleh mulai datang ke rumah sakit untuk melakukan screening, kira-kira saya ini punya kecenderungan terjadinya sindrom metabolik nggak ya? Kan biasanya kalau pemeriksaan check up itu dilakukan pemeriksaan laboratorium ya dok, jadi kita punya pegangannya, punya hasilnya. Apalagi untuk orang-orang yang mempunyai riwayat genetik dalam keluarga, misalnya ibunya diabetes atau ayahnya atau ada hipertensi, ya itu harus lebih berhati-hati sih untuk melakukan screening gitu ya. Jadi seharusnya sih sebelum terjadi ya, jadi bisa kita cegah. Nah, tapi bagaimanapun siapapun gitu ya, sejak kecil sampai lansia pun, memang pola makan sehat harus selalu diterapkan gitu, tidak memandang usia, tidak memandang masih muda atau udah tua kah gitu ya. Memang harus mulai menerapkan pola hidup sehat, karena ketika kita makan sebenarnya kan targetnya bukan hanya kenyang ya dokter, tapi juga memberikan nutrisi yang baik pada sel-sel tubuh kita, dimana sel-sel tubuh itu akan membangun organ kita ya, baik organ jantung, semuanya dibangunnya oleh sel-sel. Nah supaya tubuhnya sehat, ya nutrisi yang diberikan ke dalam tubuhnya juga harus sehat sih. Dok, berarti kalau dari tadi yang saya tangkap dok, memang harus semua komponen itu lengkap meskipun ada porsinya masing-masing gitu ya dok ya. Karena tidak sedikit juga dok masyarakat kita mungkin yang diet itu misalnya diet nggak makan karbo, jadi dia benar-benar makan protein aja, atau misalnya diet keto gitu kan dok. Itu gimana dok kalau dari si point of view dari dokter gizi untuk masyarakat atau orang yang mengurangi tidak makan salah satu komponen, yang padahal dari tadi dokter menjelaskan bahwa semua komponen itu harus ada, memang tergantung ada persentasenya gitu kan dok, berapa banyak. Jadi kalau untuk nutrisi seimbang seharusnya semuanya ada, karena misalnya ya tidak makan karbohidrat sama sekali, padahal sel-sel otak kita itu butuh glukosa kan, jadi dia butuh nutrisinya glukosa, artinya masih dibutuhkan karbohidrat oleh sel-sel tubuh kita, jadi memang harus ada gitu. Jadi kalau ingin melaksanakan diet tertentu, misalnya diet keto gitu ya, boleh berkonsultasi dulu mungkin, jadi kita lakukan pemeriksaan dulu gitu ya, karena diet keto itu kan akan mengkonsumsi lemak yang cukup tinggi ya, lemaknya cukup tinggi. Nah ini harus konsultasi dulu, dan berapa lama nanti dietnya dijalankan, nah itu harus di bawah pengawasan medis nih, supaya hasilnya juga sesuai gitu. Jadi berat badannya turun, tapi kondisi metabolik tubuhnya juga tetap sehat gitu. Betul. Jadi memang kalau mau melakukan diet yang betul gitu dok ya, jadi jangan hanya melihat dari internet misalnya diet A, diet B, diet C, padahal kita nggak tahu sebetulnya tubuh kita ini seperti apa atau apa yang dibutuhkan, atau ternyata ada kondisi khusus yang tidak terdeteksi bila belum dilakukan screening atau pemeriksaan medical check up ya. Betul. Baik dokter, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol mengenai gizi, mulai dari sebelum hamil, anak, kemudian udah dewasa ya dok ya, sudah banyak sekali ilmu dan sharing yang diberikan oleh dokter Edita. Nah mungkin di akhir podcast nih dok, mungkin dari dokter bisa memberikan saran atau tips untuk keluarga, bagaimana cara yang mudah yang bisa diterapkan sehari-hari untuk bisa secara konsisten tuh dalam sehari makanannya tuh semua komponennya itu ada dan juga bernutrisi gitu dok, demi kesehatan keluarga tentunya. Oke, baik, dalam sebuah keluarga tentu semua anggota keluarga harus saling mendukung untuk kesehatan bersama gitu ya. Yang paling memegang peranan penting biasanya ibu sih ya. Jadi harus bisa mengatur makanan untuk bayi anak-anak, kemudian juga suami dan orang tua yang mungkin tinggal di rumah dengan pola makan yang sehat gitu ya. Jadi semua harus mendapatkan porsi makan yang sehat gitu ya. Seimbang tadi, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemak sehatnya juga. Nah untuk menghindari kondisi penyakit tertentu yang diakibatkan misalnya makan berlebihan seperti itu, bisa disiasati dengan menyediakan makanan yang tersedia di rumah, ya harus makanan sehat. Mungkin gini contohnya, tidak terlalu banyak toples misalnya yang isi berbagai macam kerupuk, keripik gitu ya, yang bisa menyebabkan nanti kelebihan lemak atau kelebihan karbohidrat. Terus misalnya menyajikan makanan-makanan yang tidak terlalu manis gitu ya,
gulanya dikurangin mungkin ya, atau pengolahan makanan dengan bahan-bahan yang lebih alami seperti itu. Jadi harus berstrategi sih. Nah, untuk jadwal makan juga perlu diatur. Jadi jadwal makan dalam keluarga itu diusahakan baik, karena setiap kita makan kan ada respon hormon yang dikeluarkan sehingga metabolismenya juga baik. Jadi usahakan jadwal makanan rapih, jadwal makan pagi, siang, malam, selingan pagi, selingan sore ataupun malam gitu ya. Jadi dibuat sebaik mungkin jadwal makanannya supaya setiap anggota keluarga juga mempunyai ini yang sama, kebiasaan yang sama gitu untuk makan gitu ya. Tidak sepanjang hari makan atau habis makan besar nanti cemilannya makan besar lagi gitu kan. Nah, ini harus ada jadwal tertentu yang diatur di dalam rumah. Dan setiap anggota keluarga harus saling mendukung nih untuk hidup sehat. Oke deh, siap. Nah, dokter, terima kasih sudah memberikan banyak informasi dan edukasi untuk kita semua. Dan memang perlu untuk kita ingat bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dan dengan menjaga pola makan yang baik, mulai dari untuk anak, untuk dewasa, memang sangat penting, tidak hanya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, tetapi juga untuk menciptakan fondasi yang kuat nih untuk generasi yang akan datang. Terlebih lagi asupan nutrisi ya dok ya, untuk anak-anak, dan terutama fokus negara Indonesia nih dok, yaitu mencegah stunting gitu. Dengan tadi udah dijelaskan sama dokter Eliza bahwa setidaknya telur gitu kan, yang sangat simpel dan mudah untuk didapatkan gitu. Baiklah, kalau begitu terima kasih telah menonton podcast kita kali ini. Nantikan podcast selanjutnya bersama dokter spesialis Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Terima kasih.